Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Selvianti Beraa dengan NIM A321240006. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari kelas A angkatan 2024. Baik, di sini saya akan membahas materi yang ketiga dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul Pluralisme Sistem Hukum. Apa sih pluralisme sistem hukum? Pluralisme sistem hukum adalah banyaknya berlaku sistem hukum bagi golongan dalam suatu wilayah. Seperti di Indonesia, yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Baik, selanjutnya ada sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dicantumkan dalam 1. Pasal 131 IS digantikan oleh pasal 75 yang pokok-pokoknya ada 3 bagian. Yang pertama, perintah kodifikasi, yang kedua, asas konkordansi, yang ketiga, mengenai ordonansi yang mengatur hukum perdata yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, bagi orang Eropa berlaku hukum Eropa, dan bagi orang Timur Asing berlaku hukum negaranya, dan bagi orang Bumi Putra berlaku hukum adat, dan bagi yang mau menundukkan diri terhadap hukum Eropa. Dan yang kedua, dalam pasal 163 IS, pembagian golongan penduduk menentukan penghuni Indonesia dibedakan dalam golongan, yaitu Eropa, Bumi Putra, Timur Asing dengan hukum yang berbeda. Selanjutnya ada sistem hukum Indonesia, yaitu hukum positif yang dibuat dalam suatu sistem yang tersusun secara sistematis yang kemudian disebut sebagai sistem hukum. Di dunia ada banyak sistem terbesar, diantaranya 1. Sistem hukum Eropa kontinental, yang kedua sistem hukum Anglo-Amerika, dan yang ketiga sistem hukum Islam, dan yang terakhir, yang keempat, adalah sistem hukum adat. Baik, sekianlah pemaparan hasil resume yang telah saya buat dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul Pluralisme Sistem Hukum. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan menjadi pembelajaran baru bagi saya. Sekian dari saya, terima kasih.